warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pelajaran ini yaitu kitab Khulasah Nurul Yaqin, yaitu pelajaran tarikh al-juz awal, yaitu pelajaran yang pertama Asyiratus Sayyidina Muhammadin, yaitu sejarah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bagaimana kabar yang di rumah, adik-adik kelas 1 SMP? Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat untuk belajar dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak-anak yang soleh. Ustadz berpesan supaya menjaga diri, membantu orang tua. Kita akan belajar tentang Khulasah Nurul Yaqin, yaitu juz yang pertama, jilid yang pertama, tentang Sayyidina wa Nabina Muhammad, yaitu tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ad-darsus salisu, yaitu pelajaran yang ketiga, ya. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan. Itu wiladatuhu wa raddatuhu. Wiladatuhu wa raddatuhu. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu di mana Nabi Muhammad lahir dan juga ada yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mulai pelajarannya, yaitu Siratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan, ya, bahwasanya akan dilahirkannya seorang nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah SAW telah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu Al-Qur'an, yakni dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, serta kitab Weda, ya, milik umat Hindu. Sehingga para rabi Yahudi, tapi yang kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi Weda tidak. Tapi dalam Weda Nabi Muhammad SAW ada, ya. Sehingga para rabi Yahudi dan juga pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah SAW dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Nah, kitab Taurat, ya, diturunkan oleh Nabi Musa, ya. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud, ya. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida bi Makkah yaumil isnaini as-sani asyratu min Rabiul Awal ammal fil. Ini di dalam di dalam tarikh sejarah tentang tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkati yaumal isnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah? Dikarenakan terdapat Ka'bah di kota tersebut dan juga merupakan kota pertama di muka bumi. Dan di kota inilah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hidup bersama Siti Hawa. Dan pasangan mulia inilah terlahirlah semua anak manusia
semua manusia, lalu berkembang dan kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi. Sayangnya seiring berjalannya waktu, kota Mekah mulai dilupakan dan menuju menjadi lembah yang tak berpenghuni. Sampai pada akhirnya Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikembalikan ke sana oleh Allah SWT. Saat Nabi Ismail alaihissalam tumbuh besar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di Mekah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membuat Ka'bah ya di kota Mekah tersebut ya. Dikarenakan Siti Hajar dan Ismail dari kota yang tempat yang dilahirkan, Allah menyuruh membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail sewaktu masih kecil ditempatkan di Mekah. Yang ada itu nggak ada Mekah, di Ka'bah itu nggak ada, hanya di Mekah saja yang sangat gersang. As-sani asrata min Rabi'il awali ammal fil. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ka'bah terancam akan dihancurkan oleh pasukan Abraha yang membawa pasukan bergajah dari kota Yaman. Pasukan gajah tersebut yaitu terdiri dari gajah pilihan, ya, gajah-gajah pilihan khusus untuk berperang dan untuk menghancurkan bangunan, rumah dan benda yang sangat besar, yang disertai para prajurit yang sangat kuat-kuat sehingga musuh pun pasti akan ketakutan. Wa sumiyatu ammun wiladatihi ammal fil, ya, dinamakan tahun gajah. Beliau itu adalah tahun gajah, dilahirkan di tahun gajah, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah karena disebut ammul fil. Lianna malikal habasati arsala amma wiladatihi jaisan illa Makkah. Dikarenakan Raja Habasyah itu Raja Abraha ya, mengirim bala tentaranya di Mekah pada tahun tersebut. Lihadmil Ka'batu wa kana fihi fil, ya, wa kana fihi filun azim, untuk membinasakan Ka'bah dan dalam pasukan itu ada banyak gajah. Jadi Habasyah itu yaitu tempat tinggal ya, bukan nama ya, nama-nama tempat tinggal. Jadi jangan salah ya, jangan salah dimengertikan. Habasyah adalah nama tempat di kota Yaman, kota Habasyah, bukan nama raja. Jadi nama raja ini adalah Abraha. Sebenarnya Abraha bukan seorang raja. Di sini ditulis yaitu raja. Abraha adalah panglima perang ya, jenderal yang sangat tinggi yang memegang pasukan bala tentara Habasyah. Tersebutlah ya, dari Ka'bah itu dalam pasukan itu banyak gajah-gajah yang sangat gagah ya. Tersebutlah seorang prajurit bernama Abraha yang kemudian diangkat menjadi panglima besar. Ia sangat iri kepada Ka'bah dan orang-orang Arab dikarenakan Ka'bah sering dikunjungi oleh negara-negara lain dan kaum-kaum yang ingin berpergian ya, untuk ibadah haji. Haji jahiliyah sebelum Nabi. Jadi ada haji Nabi Muhammad dilahirkan, namanya haji di zaman jahiliyah.
Maka Abraha membuat gereja yang sangat besar, megah ya, besar ya, dan mewah dan lebih indah dari Ka'bah, yang hanya berupa sekotak batu dan kota yang sangat panas serta gersang. Namun saat gereja tersebut dibangun, tidak ada yang berkunjung ke gereja tersebut, sedangkan Ka'bah tetap ramai oleh pengunjungnya. Dan suatu ketika Abraha murka ketika mendengar laporan bahwasanya di dalam gereja tersebut ada kotoran manusia yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, karena Abraha ini benci sama Ka'bah, termasuk orang-orang Arab ya. Maka bertambahlah kemurkaannya kepada orang-orang Arab dan ingin menghancurkan dan meratakan Ka'bah. Maka ketika Abraha sudah siap untuk memasuki kota Mekah, dia telah menyiapkan tunggangannya, yaitu apa? Seekor gajah yang sangat besar ya, terbesar yang diberi nama Mahmud. Namun ketika kali gajah tersebut diarahkan ke kota Mekah, binatang itu menolak untuk kalau diarahkan ke arah Mekah. Kalau ke arah yang lain maka ia akan bergerak cepat. Ini gajah Mahmud nih. Kalau ke arah ke Mekah dia takut, menolak dia. Dan kalau diarahkan ke arah yang lain maka ia akan bergerak cepat. Fa'ahlakallahu jaisah. Fa'ahlakallahul jaisah. Ikraman liwiladatil Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah, maka Allah akan menaklukkan ya, membinasakan bala tentaranya Abraha, dan ini adalah menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini Allah menaklukkan tentara Habasyah atau tentara Abraha dan menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah mengatakan bahwa jumlah gajah tersebut ada sekitar 13 ekor serta disertakan banyak kuda. Namun tatkala ya persiapan Abraha demikian rupa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung kecil ya, burung kecil yang membawa batu kecil, yang mana setiap ekor burung membawa 3 batu kecil, 2 batu di kaki masing-masing dan 1 lagi batu yang di mulut atau di paruh ya. Dan burung-burung tersebut dinamakan burung ababil. Lalu mereka menjatuhkan burung-burung itu ya, menjatuhkan batu-batu ya yang sangat panas ya, menjatuhkan batu-batu panas tersebut yang jika terkena batu tersebut pasti ya tak akan selamat. Sebagian tentara ada yang selamat dan lari terbirit-birit, dan anggota tubuh Abraha rontok satu persatu dan mati secara perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di tahun gajah itu ada, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, di tahun itu ada namanya tahun gajah ya.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah Nabawiyah karangan Muhammad Ridho dikatakan ya bahwa Ibunda Abdurrahman bin Auf, ya Ibunda Auf ini adalah yang membidani kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, wajahnya dalam keadaan sujud dan mengangkat ke langit, dan tangan-tangan jari-jarinya menyentuh lantai, dan kedua jarinya ke langit. Dan Ibunda Aminah menceritakan saat mengandung tidak pernah merasakan kesusahan dan merasakan sakit saat melahirkan, dan patung-patung berhala ya, di Mekah itu berjatuhan. Lalu padamlah api di negeri Persia yang belum pernah padam sampai ribuan tahun ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Alhamdulillah ini kita belum sampai menyelesaikan bab ya. Nanti minggu depan bisa menceritakan tentang ibu susu Nabi Muhammad SAW, karena waktu tidak menentukan. Ustadz mohon diri, wallahu a'lam bissawab, binahnatim bilhamdalillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.